Dunia akan masuk ke dalam jurang bencana kelaparan dan krisis pangan. 2025 adalah titik awal bencana ini dimulai. Apa penyebab krisis pangan? Siapa yang terlibat? Siapa yang terdampak? Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan kita? Mari kita mulai. Peringatan akan terjadinya bencana krisis pangan global yang 38 million people were food insecure. A food crisis looms. Afghans aren't getting enough food to eat. That nearly 50 million more people could face famine across the world amid a global food crisis. Sebelum memulai topik berat, apa itu pangan? Apakah beras adalah pangan? Ya. Apakah roti adalah pangan? Ya. Apakah garam dan madu adalah pangan? Iya. Tapi ini lebih dari itu. Pangan bukan hanya tentang makanan itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana makanan diproduksi, diolah, didistribusikan, dan dikonsumsi. Lalu, apa yang menyebabkan pangan itu menjadi krisis? Menurut laporan global tentang krisis pangan atau GRFC, krisis pangan terjadi saat orang tidak punya cukup makanan hingga membuat hidup mereka dalam bahaya. Situasi ini sudah begitu parah sehingga dibutuhkan bantuan sesegera mungkin. Siapa yang menyangka? Di tahun 2025, krisis pangan sudah mulai terasa. We are about to face the biggest food crisis in the history. Krisis pangan di berbagai negara sudah terjadi kenyataannya. Menurut World Food Programme, lebih dari 343 juta jiwa sudah hidup dalam kelaparan akut. Bahkan laporan FAO 2024 menyebut angka yang lebih besar hingga 733 juta jiwa yang mengalami kelaparan. Angka ini 3 kali lipat penduduk Indonesia. Korban krisis pangan bukan hanya orang dewasa, tapi juga termasuk anak-anak. Lebih dari 35 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami wasting, bentuk malnutrisi yang paling mematikan. Nyatanya, 1,9 juta orang sekarang sudah sangat dekat dengan kematian karena kelaparan, terutama di Gaza, Sudan, dan Haiti. SDGs nomor 2 mengenai Zero Hunger pada tahun 2030 kemungkinan tidak akan terwujud karena diproyeksikan lebih dari 600 juta orang masih akan kelaparan di tahun itu. Angka-angka itu bukan sekedar data, mereka adalah detak jantung yang berhenti setiap kali piring kosong. Bagaimana semua ini berawal? Inilah akar masalahnya. Konflik. Sebanyak 65% dari mereka yang kelaparan akut tinggal di wilayah perang, dari Timur Tengah, Afrika, hingga Asia Selatan. Lahan pertanian hancur, jutaan orang harus mengungsi, makanan dan bantuan pun sulit masuk ke wilayah konflik. Contoh nyatanya adalah genosida Israel di Palestina. Israel melakukan blokade di Gaza sejak Maret 2024, yang menyebabkan putusnya pasokan pangan dan krisis pangan berkepanjangan. Anak-anak bahkan harus mengais remahan roti di tempat sampah. Kedua, krisis iklim. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim menghancurkan kehidupan, mulai dari kekeringan hingga banjir, menyebabkan gagal panen dan kelangkaan pangan. Di luar itu, salah satu sampel yang terjadi di Asia yaitu Jepang, yang mengalami krisis beras sebagai dampak dari krisis iklim. Meskipun negara maju, negara yang punya teknologi pertanian kelas dunia, tapi tetap tak bisa terhindar dari krisis iklim. Jepang dihantam musim panas berkepanjangan, bahkan terparah dalam sejarah sejak tahun 1898. Ketidakpastian iklim membuat orang enggan untuk bertani. Jumlah petani di Jepang menurun yang membuat hasil produksinya pun menurun. Ketiga, geopolitik global. Selama hampir 70 tahun pasca Perang Dunia Kedua, kita belum pernah menghadapi perang dagang ekstrim yang menyebabkan dunia semakin krisis akibat perubahan tatanan ekonomi global. Ini membuat industri pangan menjadi lebih hancur. Belum lagi perang Rusia-Ukraina. Hingga merebaknya proteksionisme yang membuat volatilitas pangan menjadi komoditas langka yang harganya meroket tinggi. Semua ini 3 kombo maut yang telah terpupuk sejak lama dan siap meledak kapan saja menciptakan badai yang dahsyat. Dunia kini kembali ke titik kelaparan terburuk sejak tahun 2005. Apa kabar Indonesia? Apakah Indonesia pernah krisis pangan? Tentu pernah. Salah satunya pada tahun 1998 yang menjadi awal reformasi. Pada saat itu, harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, hingga telur naik melonjak tinggi. Bagaimana saat ini?
Menurut Global Hunger Index, skor kelaparan Indonesia tahun 2024 masih masuk kategori sedang. Kita ada di posisi 77 dari 127 negara. Di ASEAN, kita berada di urutan ketiga yang paling tinggi tingkat kelaparannya. Untungnya, produksi bahan pokok masyarakat Indonesia yaitu beras meroket. Sekarang ini 3,4 juta ton, ini tertinggi selama stok kita selama 23 tahun. Januari sampai April, serapan beras kita 1,7 juta ton. Menurut laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat, produksi beras Indonesia tahun 2025 diproyeksikan mencapai 34,6 juta ton, tertinggi di Asia Tenggara mengalahkan Thailand, sang raja beras. Produksi yang melonjak membuat stok juga naik. Hingga 5 Mei 2025, stok beras Indonesia naik sampai 3,5 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Semua ini berkat kerja keras para petani dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani dan pangan. Maka dari itu, Indonesia bisa dikatakan sudah mengamankan makanan pokok utama masyarakat dari petaka krisis pangan. Lalu, apa sebenarnya langkah strategis Indonesia yang membuat Indonesia bisa bertahan dalam menghadapi krisis pangan ini? Kuncinya ketahanan pangan, swasembada pangan. Artinya kita harus memenuhi kebutuhan makan kita sendiri tanpa terlalu bergantung pada impor. Karena krisis pangan terjadi jika suatu negara tak memiliki swasembada pangan yang kuat. Tingkatkan terus petani Indonesia biar yang muda makin berkarya, Pak. Ya harapannya mudah-mudahan Pak untuk fasilitas-fasilitas pertanian seperti saluran atau apa mohon didorong untuk peningkatan kualitas dan perbaikannya Pak. FAO menyebut negara itu sudah swasembada jika 90% pangannya diproduksi sendiri. Indonesia pun mempunyai target swasembada pangan di tahun 2027. Dan untuk mencapainya, negara harus membangun benteng pertahanan, mulai dari membantu dan menyejahterakan petani, mengendalikan pasokan dan harga pangan, serta membangun sistem pertanian yang kuat. Jadi, swasembada tak hanya soal ketersediaan, tapi juga aksesibilitas dan stabilitas. Jika kita serius investasi di pertanian, kita bukan cuma bisa cegah krisis pangan, tapi juga membuka lapangan pekerjaan, melawan kemiskinan, dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Jika kita tetap diam, tetap cuek, besok makin banyak anak-anak kita, cucu-cucu kita hidup dalam kelaparan, dan bahkan harus kehilangan nyawanya. Sekaranglah waktunya bertindak, bukan cuma untuk angka, tapi untuk masa depan. Salam Pancasila, Biro Suara Rakyat.